Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gina Nur Ahdia, Mariam, dan Zahratunida. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Teaching Speaking for Young Learners. Yang pertama, meaning of speaking atau berbicara. Berbicara adalah proses membangun dan berbagi makna melalui penggunaan simbol verbal dan nonverbal dalam berbagai konteks. Berbicara adalah bagian penting dari pembelajaran dan pengajaran bahasa kedua. Terlepas dari pentingnya, selama bertahun-tahun, pengajaran berbicara telah diremehkan dan guru bahasa Inggris terus mengajar berbicara hanya sebagai pengulangan latihan atau menghafal dialog. Karakteristik bahasa lisan. Yang pertama, berbicara adalah suatu keterampilan seperti berenang, mengendarai mobil, atau bermain pingpong. Yang kedua, terlalu sering. Di ruang kelas tradisional, pembelajaran bahasa Inggris hanya dialihkan ke pengetahuan linguistik, pengetahuan tentang kosakata dan aturan tata bahasa, dengan sedikit atau tanpa perhatian yang diberikan untuk melatih keterampilan bahasa. Banyak pelajar bahasa menganggap kemampuan berbicara sebagai ukuran penguasaan bahasa. 1. Pelajar bahasa perlu menyadari bahwa berbicara melibatkan 3 bidang pengetahuan. Yang pertama, mekanika atau pengucapan, tata bahasa, dan kosakata. Yang kedua, fungsi atau transaksi dan interaksi. Yang ketiga, aturan dan norma sosial dan budaya atau pengambilan giliran, kecepatan bicara, lama jeda antar pembicara, dan peran relatif peserta. 3 pembahasan yang akan dipaparkan pada materi ini yaitu yang pertama, 6 prinsip untuk mengajar berbicara. Yang kedua, strategi mengajar berbicara. Dan yang ketiga, metode atau cara mengajarkan berbicara. 6 prinsip untuk mengajar berbicara. Bagi sebagian besar pelajar IFL, pelajaran bahasa Inggris adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berlatih bahasa Inggris. Begitu mereka meninggalkan kelas, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itulah mengapa guru harus mendedikasikan cukup waktu selama kelas untuk mengajar dan mengembangkan keterampilan berbicara mereka dengan memberi waktu sebanyak mungkin untuk berbicara dan berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hal ini, seorang guru hendaknya mempertimbangkan asas-asas berikut ketika mengajar dan mengembangkan berbicara pada siswanya. Yang pertama, menciptakan situasi realistis. Yang kedua, melibatkan semua siswa. Yang ketiga, mendukung kualitas bahasa lisan. Yang keempat, personalisasi topik berbicara. Yang kelima, membuat kelas unverbal. Yang keenam, merencanakan berbagai jenis kegiatan berbicara. Strategi mengajar berbicara. Berbagai strategi pengajaran berbicara digunakan dan digunakan di ruang kelas untuk banyak keadaan. Strategi pengajaran berbicara antara lain melalui kegiatan kooperatif, bermain peran, tugas kreatif, dan pemboran. Kegiatan kooperatif dapat mendorong negosiasi item bahasa. Bermain peran adalah kegiatan di mana siswa diminta untuk berpura-pura berada dalam berbagai konteks sosial dan berbagai peran sosial. Tugas kreatif menyerupai tugas kehidupan nyata. Sedangkan pemboran adalah strategi untuk meningkatkan pelafalan dengan meniru dan mengulang kata, frasa, dan bahkan ucapan secara keseluruhan. Selain itu, merancang kegiatan untuk mengajar berbicara membutuhkan beberapa asas untuk dipertimbangkan. Pertama, kegiatan berbicara perlu memaksimalkan produksi bahasa untuk memberikan kondisi terbaik untuk penggunaan bahasa otonom. Menurut Brown 2001 dan Thornbury 2005. Kedua, kegiatan harus dilakukan dalam situasi di mana siswa dapat menunjukkan minat, pemahaman, dan mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar yang disebut interaktivitas, dan memasukkan unsur kompetitif di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Thornbury tahun 2005. Ketiga, guru mengingat apa yang dibutuhkan siswa. Dari fokus berbasis bahasa pada akurasi,
hingga fokus berbasis pesan pada interaksi, makna, dan kefasihan untuk mendorong penggunaan bahasa otentik dalam konteks yang bermakna menurut Brown tahun 2001. Selain itu, konteks yang bermakna untuk setiap kegiatan penting untuk menghubungkan materi baru dengan apa yang telah dipelajari dan dialami siswa sehingga dapat disimpan dalam memori jangka panjang siswa. Menurut Brown tahun 2001 serta Richards dan Rogers tahun 2002. Mempelajari dialog dengan sepenuh hati adalah larangan yang pasti. Jauh lebih baik dan jauh lebih berguna untuk mengganti kata-kata tersebut sehingga benar bagi siswa dan dunia mereka. Siswa menggunakan variasi sendiri, ada transisi yang jelas dari imitasi, murni, dan perubahan sadar yang mempercepat mengingat dan menawarkan berbagai peluang komunikatif. Dengan meniru, berbagi, dan mendiskusikan manfaat siswa menjadi model memahami dan mengambilnya tampak alami. Example: A. What time is it? B. It is 3. Why? A. Oh, I need to go to the store. Do you want to come? B. Okay, just a minute. I need to finish this first. Contoh: A. Jam berapa sekarang? B. Sekarang jam 3. Mengapa? Oh, saya harus pergi ke toko. Anda ingin datang? B. Oke, tunggu sebentar. Saya harus menyelesaikan ini dulu. 2. Lagu, puisi, sajak, dan nyanyian. Menggunakan lagu, puisi, sajak, dan nyanyian adalah cara yang bagus untuk membuat siswa bernyanyi atau berbicara dan pada saat yang sama secara tidak sadar mengerjakan tata bahasa kosakata pengucapan mereka. Cobalah untuk memasukkan aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas dengan menyediakan bagi para pelajar aktivitas yang membutuhkan respon fisik total yang segera dikenal sebagai TPR. 3. Membaca dengan keras. Membaca dengan lantang akan membuat Anda terbiasa mendengar suara Anda sendiri dan membantu Anda menjadi lebih nyaman dan menyampaikan materi tertulis secara lisan. Ini juga dapat membantu Anda mengembangkan kosakata sehingga Anda tidak akan terlalu sering tersandung saat mengucapkan kata-kata asing. Perancang tugas berbicara dan menggunakan kerja kelompok dalam tugas berbicara. 1. Pertimbangan penting, tingkat kemahiran siswa menantang tetapi tidak terlalu sulit. Jika tugas tersebut terlalu mudah atau terlalu sulit, siswa mungkin akan kehilangan motivasi. Keuntungan menggunakan kerja kelompok: lebih banyak peluang, lebih banyak motivasi, lebih keaslian, level yang berbeda, lebih banyak kerjasama. Thank you for giving your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.